pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang percaya kepadanya itu tetap ada, tetap berlaku sekalipun situasinya tidak mendukung. Bapak Ibu, kita biasanya berharap di dalam situasi yang mendukung itu enak. Dalam situasi yang sesuai dengan kondisi harapan kita itu enak. Tapi bagaimana suatu keadaan yang tidak mendukung? Apakah kita masih bisa punya pengharapan? Bacaan kita tadi dalam Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu, itu latar belakangnya ya. Itu latar belakangnya bukan Israel dalam keadaan, bangsa Israel bukan dalam keadaan sedang jaya, sedang baik-baik saja. No, Yeremia 29 ayat 11 yang kita baca, kalau Bapak Ibu baca ayat yang pertama, itu bicara tentang apa? Surat yang diberikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel di mana? Di pembuangan. Yeremia masih ada di Yerusalem mendapat pesan dari Tuhan supaya bangsa Israel tetap bertahan di tengah negeri yang asing bagi mereka. Jadi situasinya sebenarnya tidak menyenangkan. Situasi bangsa Israel itu sedang buruk, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka sedang dibuang ke Babel. Mereka sedang dalam masa atau situasi mereka kehilangan tanah air. Mereka kehilangan kenyamanan, mereka kehilangan kepastian masa depan dan mereka tidak leluasa. Setelah bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir 40 tahun, lalu mereka masuk di tanah perjanjian. Sebagaimana negeri yang dijanji oleh Tuhan kepada mereka, mereka menguasai tanah Kanaan itu, negeri yang berlimpah susu dan madu. Zaman Yosua mereka memperluas daerah-daerah yang belum diduduki sesuai dengan janji Tuhan. Lalu setelah Yosua wafat, Israel dipimpin oleh para hakim-hakim. Kadang-kadang Israel juga mengalami aniaya dari balasan dari suku-suku yang ada di tanah Kanaan itu. Lalu kemudian bangsa Israel minta adanya raja. Lalu akhirnya dipilihlah, maka raja pertama adalah Raja Saul. Disitulah terjadi perubahan Israel dari teokrasi dipimpin langsung oleh Allah menjadi monarki dipimpin oleh seorang raja. Lalu Israel pelan-pelan mulai menjadi sebuah kerajaan. Dan Israel mengalami kejayaan ketika rajanya dipimpin oleh Daud, selanjutnya dilanjutkan oleh Salomo. Israel menguasai hampir seluruh tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua, bahwa setiap tanah yang engkau injak akan menjadi milik pusakamu. Maka tanah Kanaan itu menjadi milik bangsa Israel dalam kerajaan Daud, kemudian puncaknya di zaman anaknya Salomo. Tapi setelah Salomo, Israel menjadi pecah dua kerajaan. Kerajaan di bagian utara itu memisahkan diri, ada 10,5 suku berada di Samaria. Lalu itu disebut dengan kerajaan Israel. Hanya 1,5 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, selebihnya adalah suku Lewi karena melayani di Bait Allah. Itu menjadi anggota kerajaan Yehuda di bagian selatan di bawah kepemimpinan keturunan Daud. Tapi Bapak Ibu, tahun 725 Raja Asyur menyerang Samaria dan mengalahkan Israel bagian utara. Lalu mereka dibuang ke negeri-negeri di mana negara Asyur berjaya. Habis. Tahun 585 Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yehuda dan mengalahkan Yehuda. Dan 586 orang-orang Yehuda diangkut dalam pembuangan ke Babel. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu baca lengkap di Yesaya 29 yang kita baca tadi dari 1 sampai terakhir. Di situ dikatakan Yeremia berkata bahwa 70 tahun mereka akan ada di pembuangan. Jadi ketika mereka dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang galau, dalam kondisi yang sedih, ada satu lagu yang terkenal yang dikutip dari di tepian sungai Babylon, di sanalah kita duduk sambil merenung, mengingat Sion. Bapak Ibu, lagu itu terkenal, itu lagu ratapan. Mereka lagi ada di pembuangan.
Pikiran mereka itu ingat Sion, ingat negara mereka, Israel yang dihancurkan itu. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu, supaya kita menempatkan pengharapan kita sebagaimana yang Tuhan nyatakan. Jadi sekalipun keadaan, sekalipun situasi, sekalipun masanya tidak menguntungkan, tidak menyenangkan, tapi pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan situasi langsung berubah, tetapi menjamin tujuannya tidak berubah. Bangsa Israel sementara ada dalam pembuangan, tapi janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memelihara mereka itu tidak pernah berubah. Sekalipun sementara waktu mereka ada di pembuangan. Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menentu, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tidak seperti yang kita inginkan. Janji Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Yang kita pegang itu adalah pengharapan di dalam Tuhan yang sudah mengatakannya kepada kita. Kata rancangan, ya, kata rancangan itu berasal dari kata Mahasyafot, dari bahasa Ibrani Mahasyafot. Mahasyafot itu artinya Bapak Ibu, pikiran, strategi yang disengaja, bukan kebetulan. Jadi waktu Tuhan berkata, Mahasyafot, rancanganku buatmu itu, aku memikirkanmu. Aku sengaja melakukan sesuatu untukmu. Itu maksudnya. Jadi bukan kebetulan. Jadi kalau bangsa Israel sementara ada di pembuangan, itu bukan kebetulan. Semua ada di dalam apa? Di dalam desain dan rencana Allah. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami situasi tidak pasti, tidak menentu, mungkin seperti yang bertolak belakang dengan pengharapanmu, ingat, segala sesuatu ada di dalam pikiran Allah. Segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Segala sesuatu ada di dalam desain dan rencana Allah yang sempurna. Makanya kita berkata God is good all the time. All the time. God is, enggak pernah Allah itu merencanakan sesuatu yang buruk, yang jahat, yang jelek untuk kita. Dia selalu merencanakan yang baik untuk kita. Tetapi di dalam menjalani rancangan Allah sampai sesuatu yang baik itu digenapi, kadang-kadang ada waktunya kita mengalami keadaan yang tidak baik. Mengalami keadaan yang sulit, mengalami keadaan yang susah. Bukan berarti janji Tuhan tidak berlaku. Janji Tuhan tetap berlaku, tapi sementara waktu kita diizinkan mengalami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu rancangannya tuh nggak pernah salah. Apa yang Allah rencanakan itu nggak pernah gagal. Lalu ada kata yang sering kita pakai kata damai sejahtera, kata shalom di dalam ayat ini. Jadi ada dua kata yang luar biasa tadi, adalah kata mahasyafot ya. Mahasyafot itu dari kata dasar hasyafot. Hasyafot itu bicara tentang ide, pikiran, rencana atau gagasan. Ya. Itu kata hasyafot yang kemudian dijadikan masyafot ke dalam bentuk jamak. Lalu kata shalom. Kata shalom di situ bukan hanya berarti damai, tapi keutuhan. Bukan hanya damai, tapi bicara keutuhan, kelengkapan, kesejahteraan total. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita menyebutnya Shalom Elohim karena Shalom kita berasal dari Elohim. Allah yang mengaruniakan. Jadi Bapak Ibu ada dua kata penting. Jadi kondisinya bangsa Israel saat itu sedang dalam pembuangan, dalam keadaan yang tidak baik. Tapi di tengah dalam keadaan yang tidak baik, terjajah, tidak leluasa, kehilangan kebebasan dan seterusnya, janji Tuhan tetap dinyatakan. Sebagaimana kita baca tadi. Sebab aku ini tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Yang pertama tadi adalah kata mahasyafot. Kata mahasyafot itu bicara tentang bagaimana segala sesuatu itu dipikirkan Allah dengan matang. Direncanakan Allah dengan sungguh-sungguh.
Lalu kata shalom yang artinya bukan hanya sekedar damai sejahtera, tapi keutuhan, kelengkapan, dan kesejahteraan total. Lalu ada kata hari depan yang penuh harapan. Ini bicara masa depan yang tidak kosong, tapi masa depan yang sungguh-sungguh ada, terbukti, dan bermakna dalam rencana Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mahasyafotnya Allah itu adalah apa? Shalom. Rancangan Allah itu adalah damai sejahtera. Sekalipun mungkin hari ini kau sedang dalam pergumulan. Rancangan Allah bagi keluargamu itu adalah damai adalah shalom. Sekalipun engkau mungkin sedang bermasalah. Jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi orang tidak boleh kutip sembarangan Yeremia 29 ayat 11 ini. Kenapa? Pertama, karena konteksnya ini untuk bangsa Israel. Bukan untuk orang di luar bangsa Israel. Kenapa? Karena Yeremia kasih surat pernyataan Allah ini kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Bukan kepada orang lain. Jadi yang berhak menerima ayat ini adalah bangsa Israel saat itu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua Bapak Ibu, Israel secara eksklusif itu berhak menerima itu. Lalu apa hubungannya dengan kita orang percaya? Ingat, hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus yang berhak untuk menerima segala janji Allah. Karena Allah di dalam Kristus Yesus mengaruniakan segala berkat Abraham kepada kita yang percaya. Ini membuat ayat ini menjadi relevan bagi. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar pengharapan itu ada. Sekalipun situasinya kayaknya nggak ada harapan. Sekalipun situasinya sepertinya wow jauh sekali dari bayangan kita. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada pengharapan yang benar, yaitu pengharapan kepada Allah. Maknanya adalah pengharapan kita bukan pada waktu, tetapi pada Tuhan yang mengendalikan waktu. Pengharapan kita bukan pada waktu, bukan soal hari ini, besok atau kapan, tetapi pada Tuhan yang mengendalikan waktu di dalam kairos waktunya Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa tidak semua orang yang menerima surat ini sempat mengalami. Ketika surat ini dituliskan oleh Yeremia, bangsa Israel baru saja ada dalam pembuangan. Yeremia berkata kurang lebih 70 tahun kalian akan ada di sana. Makanya dia kasih pesan, carilah istri bagi anakmu laki-laki, carilah suami bagi anakmu perempuan, biar engkau berketurunan dan tidak punah. Itu ayat kalau kita baca secara lengkap, karena kita harus mengerti konteks Yeremia 29 ini secara lengkap. Jadi konteks ayat ini benar-benar mengingatkan suatu bangsa yang sedang tidak baik-baik saja, tetapi Allah tetap memegang janjinya untuk memelihara mereka. Pengharapan itu bukan soal kapan itu digenapi. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi pengharapan itu tetap ada karena Tuhan tidak pernah berubah. Kembali lagi saya ceritakan tadi, mungkin orang-orang tua yang menerima surat itu tidak mengalami bagaimana Tuhan membawa mereka pulang kembali ke tanah air mereka. Tetapi keturunan mereka merasakan kembali ke tanah leluhurnya. Jadi Tuhan sudah pernah salah. Bapak Ibu pegang janji Tuhan itu bukan berarti harus Tuhan sebelum saya mati saya harus menikmati janji itu. Belum tentu. Jangan sampai kita menjadi kecewa karena saat kita hidup kita belum mengalami atau menikmati janji Tuhan. Janji kita harus tetap dilabuhkan seperti jangkar yang kuat kepada pengharapan yang tidak tergoncangkan. Tetapi soal penggenapannya itu urusan Tuhan.